Shalom, Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? luar biasa. Luar biasa, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Walaupun kita beda tempat, ya, beda lokasi, tapi kita satu iman, ya, satu tujuan. Kita beribadah kepada Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara buat kehidupan kita. Percayalah saudara, walaupun kita berjauhan, tapi lawatan Tuhan tetap ada di setiap kehidupan kita. Seperti biasa saya selalu berkata kita sama-sama belajar, ya. Firman Tuhan pedang bermata dua, ya saudara, ya. Baik buat saudara yang mendengarkan, juga baik buat saya yang membawakan. Supaya kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang sangat dasar, saudara. Yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan, orang percaya dalam kehidupan ini. Saya beri tema firman Tuhan hari ini, yaitu manusia baru. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya sifat karakter kehidupan yang baru. Kalau kita masih tetap hidup seperti yang lama, kita masih termasuk milik dunia. Saudaraku yang kekasih, ayo kita baca dulu di Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Saya bacakan saudara. Karena itu, matikanlah segala dirimu, segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu masih hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya, di akhir kata, kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi, kalau kita ikut Kristus, kita harus meninggalkan kehidupan lama kita beserta kelakuan lama kita. Untuk memastikan sesuatu hal duniawi, ya, untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi, kita harus berawal mengubah cara berpikir kita, saudara. Ya, pikiran kita harus berubah. Bagaimana cara merubah pikiran kita? Sudut pandang duniawi kita singkirkan, kita tinggalkan. Kita hanya memiliki sudut pandang secara rohani yang sesuai dengan firman Tuhan. Berawal dari pikiran dan cara kita berpikir, dan kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan maupun yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Tuhan tidak mau kita orang percaya hanya setengah-setengah, saudara. Ya, ingat cerita pohon ara, saudara. Ya, kalau tidak berbuah akan ditebang. Ya, ini peringatan keras buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Tuhan Yesus berkata, adakah iman di dunia ini? Wow! Saya sungguh merenungkan firman itu siang dan malam, saudara. Saya merasa, apakah pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, saya benar-benar diangkat olehnya. Ini suatu peringatan yang keras buat kita semua. Ya, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Di Lukas 3 ayat 17 dikatakan, alat penampi sudah ada di tangannya, di tangan Tuhan, untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya di dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu
akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, ini satu peringatan yang keras buat kita semua. Alat penampi sudah di tangan Tuhan dan membersihkan tempat pengirikannya. Akan membedakan orang yang sungguh-sungguh kepada Dia atau orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Dia. Saudaraku kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk senantiasa kita melakukan firman Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan yang telah kita dengar, kita masukkan kuping kiri, keluar telinga kiri. Saudara. Ya, masukkan di hati kita, lakukan firman Tuhan, maka percayalah sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ciri manusia baru. Ya, pertama, pasti berbeda dengan dunia. Ya, kalau dikatakan kita sudah menjadi manusia baru, pasti kita ada perbedaan dengan dunia. Ya, baik dalam pemikiran, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan. Kalau kita masih sama dengan dunia, ya, berarti kita belum berbeda dengan orang kebanyakan yang belum kenal Tuhan. Yang kedua, benci akan dosa. Manusia baru itu pasti benci dengan dosa. Kalau kita masih suka dengan hal-hal yang berbau dosa, masih berkompromi dengan dosa, masih bekerja sama dengan dosa, berarti kita belum jadi manusia baru. Saudara, seringkali kita dengar, ya, tak apa-apa bohong-bohong titik. Bohong-bohong sedikit tak apa-apa. Karena ini demi kebaikan. Firman Tuhan mengajarkan kita, ya. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Kalau kita masih bekerja sama dengan dosa, memberikan toleransi yang besar buat dosa, berarti kita belum jadi manusia baru. Saudaraku kasih dalam Tuhan, orang manusia baru itu pasti ada perubahannya, saudara, ya. Yang sombong, ya, bisa menjadi rendah hati. Yang suka menyakiti hati orang, sekarang mengasihi orang lain. Orang yang biasanya cerewet, banyak ngomongnya, gosip kanan kiri, mau fitnah, sekarang menjaga mulutnya, menjaga perkataannya. Ya, yang dulu suka marah, sekarang jadi orang yang sabar. Banyak perubahan dalam hidupnya. Yang dulu sering suka merokok, mabuk, judi, berzina, sekarang sudah berubah, tidak mau lagi berbuat dosa. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, saudara. Kita harus menjadi manusia baru, saudara. Itu yang yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Ada satu artikel, ya saudara, ya. Seorang pelaut dari Inggris yang bernama John Newton, ya. John Newton ini mulai kecil sudah Kristen, saudara. Tapi kehidupan John Newton ini berantakan, saudara. Dia punya karakter yang keras, dia pelaut yang handal. Dia seringkali memperlakukan budak-budaknya seenaknya sendiri. Sering mabuk, sering berbuat dosa, saudara. Suatu ketika, ya, John Newton ini menghadapi masalah di dalam perahunya, pesiarnya ini, saudara. Cuaca buruk, ya, saudara, ya, sangat buruk. John ini merasa ini adalah akhir dari hidupnya. Pada waktu itu di depan matanya, musibah itu depan matanya, dia datang kepada Tuhan, dia bersujud pada Tuhan. John mengatakan, Tuhan, andai kata hari ini adalah hari terakhir saya untuk hidup, saya tidak masuk surga, karena saya sering berbuat tidak baik. Tapi kalau Tuhan izinkan hari ini saya selamat dari maut dan saya tetap hidup, saya mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya mau bertobat di dalam Tuhan. John berdoa demikian, saudara. Puji Tuhan, Tuhan luputkan. John selamat dari maut tersebut. John menepati janjinya. Dia mulai aktif ke gereja. Dia mulai belajar melayani Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Saudara, singkat cerita, John sudah mengabdikan hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, dari itu juga, saudara, John juga mengarang lagu The Amazing Grace, saudara. Ya, saudara pasti tahu The Amazing Grace, ya, saudara, ya. Itu ciptaan John Newton, saudara. Karena dia menceritakan kisah hidupnya dan dia karang lagu sehingga benar-benar lagu ini sangat memberkati banyak orang, saudara. Saudara, pastikan saudara benar-benar sudah menjadi manusia baru. Karena ada hal yang besar
yang akan diberikan kepada kita semua anak-anak Tuhan jika kita sudah menjadi manusia baru. Hari ini saya memberikan 3 hal, 3 karya Allah bagi orang yang benar-benar menjadi manusia baru. Mengapa saya katakan benar-benar? Karena seringkali saya melihat orang-orang itu belum jadi benar-benar menjadi manusia baru. Kadang benar, kadang tidak. Ya, ini janji Tuhan. Yang pertama, karya penebusan bagi Allah kita. Karya penebusan Allah bagi kita. Ya, poin pertama. Kita manusia berdosa, seharusnya kita binasa. Tetapi karena kasih karunia, kita diselamatkan. Ingat saudara, keselamatan yang kita peroleh itu anugerah. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita. Hanya satu pribadi yang menebus dosa-dosa kita, memberikan nyawanya buat kita, supaya kita beroleh keselamatan. Saudara, ingat di Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan benar-benar dari Tuhan. Ya, kita tidak bisa membanggakan diri kita. Apapun yang kita kerjakan buat Tuhan, tidak akan bisa memperoleh keselamatan tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib buat kita. Kata baru, ya, dalam bahasa Yunani ada 2 arti, saudara ya. Yang pertama, neos, baru secara waktu, lebih muktahir, ya, lebih canggih. Contoh, saudara, kayak HP, ya, HP semakin tahun semakin bertumbuh, lebih canggih, saudara. Ya, zaman dulu tidak ada HP bisa video call, bisa ketemu wajah dengan wajah, tetapi dimakan waktu, ya, baru dia akan terus kerjakan lebih canggih. Barang elektronik juga demikian, mobil demikian. Sekarang sudah ada mobil tanpa sopir, saudara, ya, semua pakai sensor. Tapi ingat, neos itu semua dikerjakan oleh manusia, ya. Yang kedua, kainos. Kainos itu adalah benar-benar baru, kualitatif. Benar-benar sebelumnya belum ada. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakan semua itu. Saya kasih contoh seperti Paulus. Paulus itu sangat tidak percaya Tuhan. Dia bahkan menganiaya hamba-hamba Tuhan. Orang-orang percaya diperlakukan tidak baik oleh Paulus. Ya. Pada waktu Paulus bertobat, Paulus menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Bahkan Paulus banyak menulis di Alkitab, saudara. Luar biasa Tuhan pakai orang-orang yang bertobat dan sudah menjadi manusia baru. Pastikan saudara, ya, pastikan saudara sudah bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan. Memang hati yang bertobat hanya Tuhan yang tahu. Tetapi buah-buah dari pertobatan harus bisa dinikmati banyak orang, saudara. Ya, saudara, kalau saudara sudah mengakui saudara sudah bertobat, sudah menjadi manusia baru, harus ada perbuatan yang menyertainya, saudara. Ya, kalau saudara hanya berkata-kata saya bertobat, saya sudah menjadi manusia baru, tidak ada perbuatan yang dikerjakan, itu saya masih meragukan, saudara. Ya, seperti contoh Sakius. Sakius di Lukas 19 ayat 8. Dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Ada satu tindakan iman, ada satu tindakan pertobatan, karena dia sudah benar-benar menjadi manusia baru. Saudara, ayo, kalau saudara sudah benar-benar jadi manusia baru, ada satu tindakan yang harus nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua, karya Allah di dalam kita. Pengudusan, saudara, ya. Kita buatan Allah. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Pasti kita juga dikasih benih karakter ilahi seperti Kristus. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, pasti ada karakter Kristus yang lebih baik dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah bertobat tapi tidak ada perubahan dalam kehidupan kita, ya, kita masih senang dalam dosa. Itu suatu hal yang sangat Tuhan tidak sukai dalam kehidupan kita.
Ya, kalau kita sudah mengaku orang percaya pengikut Kristus, tetapi tidak berubah, tidak bertobat, maka imannya perlu kita pertanyakan, saudara. Ayo, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Orang harus ada perubahan, harus ada pertobatan yang bisa dinikmati orang banyak, saudara. Teristimewa orang-orang yang terdekat kita. Kalau di atas mimbar, semua kelihatan suci. Di gereja kelihatan seperti manis, tetapi kehidupan sesungguhnya kita di rumah tangga kita masing-masing, kita di lingkungan kita masing-masing. Kalau kita kepingin tahu karakter seseorang, saudara, kita tanya kepada mungkin yang sudah punya istri, punya suami, tanya ke pasangannya, bagaimana karakternya. Bukan mimbar yang dinilai, saudara. Ya, juga bisa ditanyakan pada anak-anaknya, bisa juga di orang-orang sekitarnya, mungkin pekerjanya, ya, anak buahnya. Ya, bagaimana bos ini sifat dan karakternya, saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ayo kita harus bertobat, ya. Perubahan harus ada dalam kehidupan kita supaya kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita seringkali mengizinkan hal-hal yang tidak baik itu terjadi dan kita merestui. Ya, jadi apapun kadang-kadang kita ini masih dalam kehidupan lama dan seakan-akan kita ini enjoy untuk melakukan itu. Kita harus mengerti betul bahwa itu Tuhan tidak suka, saudara. Ya, Tuhan yang ingin mulai dari sekarang kita hidup dengan karakter-karakter rohani. Ya, apa karakter rohani? Ya buah roh, saudara. Ya, kita harus sabar, sukacita, lemah lembut, ya, kasih, damai sejahtera, penguasaan diri, itu harus ada dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak ada sama sekali, ya, ada yang punya 2, ya puji Tuhan, ya. Saya punya 3, ya puji Tuhan. Ya, daripada tidak punya sama sekali, saudara, ya. Tuhan seringkali mengizinkan dan sekaligus memproses kita. Dan kita menemukan banyak kesulitan dalam hidup kita. Semua bertujuan untuk membentuk hati kita. Ya, Tuhan kadang-kadang mengizinkan itu, saudara, supaya kita membuang sampah-sampah kotoran di hati kita, supaya rencananya bisa terlaksana dalam kehidupan kita. Kalau hati kita masih belum dibentuk oleh Tuhan, ya, maka rencana Tuhan itu tidak bisa tergenapi buat kehidupan kita. Ya, dan percayalah, saudara, rencana Tuhan pasti yang terbaik, ya, dalam hidup kita, ya. Karena apa? Sekali lagi saya berkata di Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Baik maupun buruk, kita harus ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Poin ketiga, karya Allah melalui kita, pengutusan. Ya, setelah kita diselamatkan, ya, kita dipakai Tuhan dalam bentuk apapun, panggilan kita berbeda-beda, Tuhan. Ya, tetapi yang jelas tujuan Tuhan memakai kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Tujuan Tuhan kita dijadikan saksi supaya banyak orang yang diselamatkan melalui kehidupan kita. Kita harus menjangkau jiwa supaya banyak orang dimenangkan oleh kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, kalau kita diselamatkan, kita harus melakukan hal-hal yang baik supaya melalui kehidupan kita orang tertarik untuk lebih mengenal Tuhan. Siapa Tuhan Yesus? Orang dunia akan melihat siapa yang ada dalam diri kita. Jadilah terang di dalam dunia yang gelap ini, saudara. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan dalam kehidupan ini. Ya, keselamatan yang kita peroleh harus kita jaga dan kita kerjakan dengan takut dan gentar sampai akhir hidup kita, saudara, ya. Seperti yang tertulis di Filipi 2 ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Wow, saudara. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, saudara. Ya, supaya keselamatan itu menjadi bagian kita. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerjakan keselamatan, tidak menjaga keselamatan dengan takut dan gentar.
hidupnya masih sembrono, hidupnya masih sembarangan. Hati-hati saudara. Ya, ada satu cerita saudara ya, Teddy Hung ya, dia adalah bos triad mafia Hong Kong yang sangat-sangat ditakuti. Ya, semua orang takut dengan Teddy Hung ini ya. Coba Google ya, coba lihat di bukunya ya. Dia punya 4 istri saudara. Dia punya 67 pacar saudara ya. Kekasih ya. Narkoba internasional dia sudah pegang. Ratusan bisnis terlarang, 200 kasino ya. Tempat prostitusi, diskotik, pub. Wah, luar biasa. Siapa yang tidak kenal Teddy Hung saudara ya. Karena dia perbuatannya tidak benar, dia masuk penjara saudara ya. Pada waktu masuk penjara, tidak berhenti saudara, bisnisnya tetap jalan. Dia orang kaya sekali. Dia punya banyak sekali anak buah saudara ya. Terus dia mengerjakan terus di lapas saudara. Dia kerja terus, kerja yang tidak benar terus. Nah, di dalam lapas itu saudara ya, 1 minggu ada 2 kali kunjungan hamba Tuhan di tempat lapas tersebut. Ada ibadah yang dikerjakan ya. Teddy Hung ini tidak mau ibadah. Dia sangat tidak tertarik dengan ibadah. Tetapi hamba Tuhan itu terus menyapa Teddy Hung ya. Sampai bertahun-tahun saudara. Tapi hamba Tuhan itu tidak pernah lelah. Dia terus mendekati Teddy Hung. Dia terus ingin berkomunikasi dengan Teddy Hung. Suatu ketika ada kesempatan yang baik, hamba Tuhan ini berkata-kata dengan Teddy Hung yang cukup lama. Singkat cerita, hamba Tuhan itu bertanya kepada Teddy Hung, Teddy Hung, ya, dunia semua takut kepada kamu, ya, banyak orang yang segan kepada kamu, ya, kamu orang kaya raya, kamu orang yang ditakuti banyak orang, ya. Tetapi ada satu pertanyaan yang harus saya sampaikan dan renungkan dalam kehidupan kamu. Ya, hamba Tuhan ini berkata, jika kamu kelak meninggal, kira-kira orang yang di sekitarmu, ya, mengingatmu sebagai apa? Ya, lalu hamba Tuhan itu kasih Teddy Hung Alkitab dan terus pulang, saudara. Ya, saudara. Setelah itu, berapa waktu silam, Teddy Hung ini memang tidak pernah bisa tidur nyenyak. Ya, dia tidur malam itu tidak bisa nyenyak. Suatu kali Teddy Hung itu teriang-iang dengan perkataan hamba Tuhan ini. Iya ya, kalau saya meninggal, orang-orang menilai saya itu sebagai apa? Mengingat saya itu sebagai apa? Ya, padahal saya itu punya segalanya, kekayaan punya, kekuasaan punya, anak buah ribuan. Apa yang orang-orang itu mengingat saya sebagai apa? Orang baik atau seorang buruk? Dia sumpah tidak bisa tidur. Suatu ketika, suatu malam, dia ngambil Alkitab yang diberikan hamba Tuhan tersebut. Dia baca Alkitab. Ya, dia berkata pada Tuhan, dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, andai kata malam ini saya bisa tidur dengan nyenyak, saya mau bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan. Singkat cerita, saudara, malam itu Teddy Hung tidurnya nyenyak sekali, saudara. Tidak pernah dialami puluhan tahun, saudara. Tidurnya nyenyak sekali. Teddy Hung benar-benar menjadi ciptaan baru. Setelah itu, Teddy Hung mengambil komitmen untuk hidup baru. Pacarnya semua ditinggalkan, bisnisnya semua ditinggalkan. Tinggal hanya satu istrinya yang pertama yang mendampingi dia. Akhirnya dia membuka toko obat. Saudara. Secara duniawi, Teddy Hung tidak lagi kaya. Tidak seperti dulu yang berkuasa. Ya, uangnya juga tidak banyak. Saudara. Dia buka toko obat. Tapi benar-benar Tuhan berkati. Ya. Hidupnya menjadi hidup yang baru, hidup dengan penuh pertobatan. Saudara, firman Tuhan berkata, ladang sudah menguning, namun bekerja sedikit. Ya, jadikan kita orang percaya seperti hamba Tuhan yang mengunjungi penjara. Dia melakukan bagiannya, dia mewartakan Injil, sehingga Teddy Hung ini bisa bertobat melalui dengan cara-cara tersendiri, saudara. Saudara, luar biasa ya. Kita harus benar-benar mengerti apa tujuan Tuhan memanggil kita menjadi anak-anak Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, pertanyaannya sekarang saudara. Berapa jiwa yang sudah kita bawa kepada Tuhan? Berapa jiwa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui kehidupan kita? Saudaraku kasih dalam Tuhan,
Mumpung kita masih ada kesempatan, kita masih sehat, kita masih hidup. Ada kesempatan yang baik, kita bisa bersaksi ke banyak orang. Kita bisa mengabarkan kabar baik kepada banyak orang, ya, supaya mereka diselamatkan. Lakukan bagian kita, maka kita percaya keselamatan juga diberikan ke banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan ini. Saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi saya berkata, ya, pastikan hidup kita berdampak dan berguna bagi banyak orang. Ya, semua semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, firman Tuhan tidak saya perpanjang, ya. Yang jelas firman Tuhan ini menegur kita semua supaya kita benar-benar menjadi manusia baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, supaya firman Tuhan ini dapat mengoreksi hati kita dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari WL pemain musik maju ke depan. Kita nyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, jika saudara saat ini masih hidup lama, masih belum bisa meninggalkan kehidupan lama, masih berbuat dosa, izinkan hamba-Mu ini berdoa buat saudara yang menyaksikan ibadah online siang hari ini. Angkat tanganmu saudara, berkatalah jujur pada Tuhan, akui kesalahanmu, sesali perbuatanmu, ambil satu sikap untuk bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan. Maka sesuatu hal yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan saudara. Bapa Surgawi, kami melihat tangan-tangan yang mengangkat menghadap kepadamu Tuhan. Kami menyadari hidup kami masih dalam dosa. Hidup kami masih tidak karu-karuan Tuhan. Kami belum melakukan firman-Mu Tuhan. Tapi siang hari ini kami mendengar firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan Kau menghendaki kami hidup yang baru. Kami harus meninggalkan hidup lama kami Tuhan. Kami secara manusia tidak mampu Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami supaya kami benar-benar menjadi hidup yang baru, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya janji-Mu akan tergenapi kehidupan kami. Asal kami sungguh-sungguh taat akan melakukan firman-Mu. Kami sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan dan menjadi manusia baru. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mengoreksi kami, mengingatkan kami, menasihati kami, bahkan menegur kami Tuhan. Supaya kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu baik dalam keadaan apapun dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami menyerahkan siapapun orang-orang yang mendengar firman-Mu pada siang hari ini, melalui video ini, Tuhan sudah berkati begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami semua. Rencana-Mu pasti indah buat kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan kita saudara, kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, senantiasa Kau curahkan buat kehidupan kami, saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga terjadi buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.